Utsawa Balisani merupakan pentas kesenian yang mirip dengan pesta kesenian Bali dalam skup yang lebih kecil. Penyelenggaraan Utsawa Balisani ke-5 ini digarap lebih spektakuler dibandingkan Utsawa Balisani sebelumnya. Hal ini dikarenakan dalam pembukaan Utsawa Balisani melibatkan sekitar 1.500 mahasiswa dan sivitas akademika yang dibuka Wakil Bupati Badung, dilaksanakan di kawasan Tukat Bakung, Petang, Badung, 3 Oktober 2014 yang dimulai sekitar pukul 14 WITA. Sebagai ungkapan selamat datang akan kami persembahkan tari penyambutan. Hadirin, kita saksikan tari maskot Kota Kabupaten Badung, tari Sekar Jepun. Menurut Rektor Unhi, Dr. Ida Bagus Darmike, bagi Universitas Hindu Indonesia, pelaksanaan Utsawa Balisani memiliki signifikasi dan relevansi tinggi bahwa agama, filsafat, seni dan sains mempunyai hubungan erat. Melalui sains dan seni dapat memahami dan mempelajari proses imajinasi, dapat belajar tentang proses kreatif. Ciri manusia hidup apabila memiliki kreativitas dan karakter yang kuat adalah sebagian dari bentuk alam semesta itu yang real kita lihat di bumi ini. Tempat-tempat yang dipilih oleh para maharishi untuk mendirikan tempat suci dan menjadikan kawasan suci, karena di tempat ini beliau mendapatkan pikiran-pikiran suci, wahyu. Kawasan Puncak Mangu adalah dipilihnya kawasan Tukat Bakung, Petang, Badung sebagai tempat pembukaan Utsawa Balisani ke-5 Unhi karena kawasan ini merupakan kawasan suci Puncak Mangu yang harus senantiasa disucikan dengan berbagai aktivitas agama dan budaya. Oleh karena itu, untuk kegiatan UBS ke-5 ini dilaksanakan di kawasan Tukat Bakung. Secara filosofi, kata Bakung berasal dari dua urat kata, yaitu Bang yang berarti merah atau Brahma dan Kung berarti suci. Jadi kawasan Tukat Bakung berarti kawasan yang dipenuhi oleh aura kesucian dalam penyembahan terhadap ide Sang Yang Widiwasa dalam manifestasinya sebagai Dewa Brahma. Dan itu sekaligus menunjukkan bahwa tempat ini adalah tempat yang suci dan harus senantiasa disucikan dengan berbagai aktivitas agama dan budaya. Dalam kitab Atharva Veda dinyatakan di mana mereka membangun tempat pemujaan dan melaksanakan bermacam pekerjaan yang menyangkut yajna, di mana telah dipancangkan tiang tinggi dan terang serta terus diadakan pembacaan doa, tempat itu membuat kami makmur. Rektor Unhi Denpasar apresiasinya yang mendalam atas dukungan pemerintah Kabupaten Badung selama ini, sehingga Unhi hingga kini telah berkembang semakin baik. Karena atas berkat bimbingan, tuntunan dan Sementara itu, Wakil Bupati Badung Imade Sudiana mengatakan Utsawa Balisani yang dilaksanakan di Petang ini akan menjadi perekat hubungan emosional. Ini suatu hal yang sangat positif. Kegiatan ini dinilai dapat bersinergis dan bersenyawa serta sejalan dengan program strategis dalam upaya pengembangan potensi desa.
pemerintah Kabupaten Badung telah menetapkan kebijakan pembangunan dengan menerapkan prinsip keseimbangan antara pembangunan Badung Utara dan Badung Selatan. Dalam konteks itu pula, pemerintah kabupaten menyambut baik serta mendukung pagelaran ini yang diharapkan akan berdampak positif dalam pengembangan potensi daerah secara berkelanjutan. Sungguh merupakan kehormatan tersendiri bagi masyarakat dan pemerintah Kabupaten Badung mengingat serangkaian peringatan Hari Jadi UNHI ke-51. Kami di Kabupaten Badung dipilih sebagai tempat pelaksanaan KKN di 7 desa kami di Petang, dan kini juga dipilih sebagai tempat penyelenggaraan pembukaan Utsawa Balisani yang kelima. Untuk itu, perkenankan kami menyampaikan apresiasi yang mendalam serta mengucapkan dirgahayu UNHI yang ke-51. Semoga UNHI tetap menjadi universitas terdepan pilihan masyarakat. Selanjutnya, berkenan dengan penyelenggaraan Utsawa Balisani yang hampir mirip dengan pelaksanaan Pesta Kesenian Bali dalam lingkup yang lebih kecil ini, kami pandang sebagai salah satu wujud konkret peran strategis perguruan tinggi untuk turut berkontribusi membangun spirit cinta daerah dan budaya Bali. Hal ini tentunya sangat sejalan pula dengan komitmen pemerintah Kabupaten Badung untuk mengembangkan serta menjaga kelestarian seni budaya dan lingkungan. Kebijakan ini tertuang dalam 5 prinsip dasar pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Badung. 5 Principle of Sustainable Development in Badung Regency, khususnya kebijakan yang mendukung kelestarian budaya atau pro-culture, dan kelestarian lingkungan, pro-environment. Oleh karenanya kami menyambut baik kegiatan ini. Saya katakan demikian mengingat kegiatan Utsawa Balisani saya pandang sebagai aktualisasi UNHI dalam meningkatkan perada dan bakti masyarakat terhadap ajaran agama serta peningkatan eksistensi adat budaya dalam rangka mengajarkan Bali di era kekinian. Seusai pembukaan Utsawa Balisani oleh Wakil Bupati Badung, Made Sudiana, yang ditandai dengan pemukulan kulkul, dilanjutkan dengan parade budaya. Parade budaya diawali dengan pasukan pembawa bendera merah putih yang dibawakan 10 orang menua. Dilanjutkan dengan pasukan bendera Fakultas Universitas Hindu Indonesia. Hadirin yang berbahagia, sebagai awal atraksi pada pembukaan Utsawa Balisani kelima, kami persembahkan Mahawidya Merdeka Universitas Hindu Indonesia.
Utsawa Balisani merupakan salah satu ikon dari UNHI. Dalam aktualisasinya mengajarkan budaya Bali dengan bentuk kegiatan pelaksanaan festival seni dan budaya yang melibatkan seluruh sivitas akademika dan partisipasi masyarakat setempat. Tema kegiatan Giri Mangu Ramil yang bermakna giring gunung, mangu keindahan dan keramaian di kawasan suci Puncak Mangu. Sehingga kegiatan ini dinilai sesuai dengan pola ilmiah pokok UNHI, yaitu agama dan budaya. Tema daripada pelaksanaan Utsawa Balisani kali ini adalah Giri Mangu Ramil. Itu artinya bahwa pelaksanaan Utsawa Balisani ini diadakan di lereng Gunung Mangu, yaitu keramaian ini dilaksanakan di lereng Gunung Mangu yang penuh dengan kesucian itu sendiri. Sehingga di sini ada kolaborasi antara aura kesucian itu sendiri dengan pengembangan atau kegiatan kebudayaan itu sendiri. Universitas Hindu Indonesia itu kan suatu lembaga perguruan tinggi yang sangat concern mengembangkan kebudayaan, karena dalam hidup ini tidak bisa lepas dari kebudayaan itu sendiri, bahwa manusia hidup itu diawali dengan suatu kebudayaan yang terus mentradisi secara turun-temurun. Nah, dengan demikian UNHI dengan pola ilmiah pokoknya itu adalah agama dan budaya, harus concern untuk melanjutkan kegiatan Utsawa Balisani ini. Dalam operasi dibawakan oleh Desa Dinas Terasal yang mewakili satu ini juga terdapat pawai gunung yang berisi coklat, di mana coklat merupakan salah satu hasil perkebunan dari Desa Terasal. Universitas Hindu Indonesia konsen terhadap kegiatan yang berorientasi pada pelestarian seni, budaya, dan lingkungan. Menurut Ketua LPM UNHI, Ida Bagus Watama, kegiatan Utsawa Balisani merupakan kolaborasi dengan kegiatan KKN UNHI dengan melibatkan masyarakat setempat untuk mengidentifikasi potensi wilayah setempat guna dikembangkan sebagai ikon unggulan Badung Utara. Selain itu untuk menjalankan dan mengamalkan Tridharma perguruan tinggi. Salah satu bentuk potensi desa yang kita ambil itu nanti kita pawaikan menjadi 7 kelompok besar. Itu semua masing-masing potensi desa itu nanti kita bisa lihat. Kita pawaikan hasil itu sehingga ada bentuk 2 bulan itu apa yang perlu kita tampilkan. Dan salah satu yang sudah bisa dimasyarakatkan adalah bentuk pengobatan herbal. Tadi banyak beli dan saya sendiri beli banyak tadi karena itu merupakan hasil dan potensi masyarakat di sini yang perlu dikembangkan dan dipromosikan. Itulah tujuan kami KKN di sini, ada hal-hal yang unik dan spesial untuk diangkat dan dikembangkan, baik lewat pemasaran tradisional maupun penelitian kami di kampus.
Badung sebagai pusat pariwisata Bali memiliki seni dan budaya yang adiluhung dan tidak dimiliki di daerah lain. Hal ini dikarenakan Badung memiliki ciri khas tersendiri di masing desa. Desa Carangsari misalnya memiliki adat, seni dan budaya yang masih dipertahankan hingga kini. Desa Carangsari yang merupakan sebuah desa di Kecamatan Petang Badung memiliki lahan pertanian cukup luas, membuat sebagian besar penduduknya beraktivitas aktif dalam bercocok tanam. Sebagai daerah yang berwawasan seni dan budaya, masyarakat di Carangsari mengembangkan kesenian-kesenian daerah yang sudah menjadi warisan turun-menurun dari leluhur di desa ini. Semua kondisi ini tidak terlepas dari unsur pariwisata. Bahkan di Carangsari memiliki beberapa tempat wisata. Salah satu aset wisata terdapat hewan gajah yang menjadi objek wisata di Carangsari. Dari semua hal tersebut dikemaslah dalam sebuah bentuk atraksi pawai yang mengangkat berbagai kegiatan masyarakat dan keberadaan desa Carangsari yang berpedoman pada tema Girisata. Pasukan Pawai Giri Palabungka dari Desa Dinas Pangsan merupakan penampilan dari kelompok kuliah kerja nyata UNHI dari Desa Pangsan. Desa Pangsan berasal dari pengesahan karena pengesahan Parumanunu. De Pangsan biarkan sudah karena selembar prasasti pengesahan terdiri 5 lembar tertinggal di tempat ini. Desa Pangsan adalah salah satu desa agrowisata yang memiliki kekayaan sumber daya alam serta keindahan alam yang indah. Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Desa Pangsan telah dioptimalkan oleh warganya dengan cara memaksimalkan pengembangan komoditi yang salah satunya adalah kopi, coklat, buah kakao, kacang kedelai, kacang tanah. Desa Pangsan memiliki potensi alam yang berkualitas, hasil bumi yang banyak dimiliki oleh masyarakat desa seperti peternak telur puyuh, sapi, kerbau, babi, dan lain-lain. Dalam pembukaan Festival Balisani kelima kali ini, Desa Pangsan memiliki tema Giri Palabungka yang artinya gunung berumbi atau tumbuhan umbi-umbian yang bisa seperti jahe, kemudian kunyit, kedelai pohon, kacang tanah, dan potensi alam yang terdapat di daerah Pangsan. Sementara itu Desa Pangsan dalam Utsawa Balisani kelima menampilkan tema Giri Palabungka yang artinya gunung berumbi atau tumbuhan umbi-umbian yang isinya seperti jahe, kunyit, ketela pohon, kacang tanah. Potensi alam yang terdapat di daerah Pangsan. Gunungan yang dibuat memiliki arti besar untuk masyarakat yang sebagian besar adalah petani, mengingat potensi alam yang dimiliki adalah pertanian. Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Desa Pangsan telah dioptimalkan oleh warganya dengan cara memaksimalkan pengembangan komoditi yang salah satunya adalah kopi, coklat, kakao, dan kacang tanah.